Sederhananya adalah karena energi nuklir itu belum populer dan masih banyak miskonsepsi. Orang-orang antara belum tahu atau salah paham atau pahamnya salah. Kita sebarkan saja manfaat. Tidak masalah Mhm. misalnya manfaat nuklir. Gitu. Nah barulah kalau misalkan muncul narasi pertentangan, kita defense kita muncul dengan defense yang kuat macam Catenaccio itu Italia itu. Hai, dari SEO Basic Initiative, aku Harun Ardiansyah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode ini, aku ngobrol bersama Andika Dwi Jayanto, peneliti di Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN yang sudah lama menyuarakan tentang energi nuklir di masyarakat. Kami ngobrol tentang awal mula ketertarikan Mas Andika di bidang teknik nuklir, kenapa tetap memilih untuk berkarir di bidang tenaga nuklir, usaha-usaha yang dilakukannya untuk mengkampanyekan energi nuklir, dan juga tentang strategi untuk bisa memenangkan adu wacana dan adu narasi tentang PLTN di masyarakat. So, let's check it out. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di episode dari Bicara Nuklir, dan sekarang kita kedatangan tamu yang aku udah lumayan lama menunggu untuk bisa diskusi sama Mas. Ini ada Mas Andika Dwi Jayanto. Beliau adalah peneliti di BRIN, ORTN BRIN, Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN. Di pusatnya apa Mas? Namanya Mas? Aku bahkan udah nggak keep up lagi loh setelah pergantian nama itu. Nama pusatnya Mas apa? Kalau boleh tahu? Kalau sekarang berdasarkan Perkabrin baru itu Pusat Riset dan Teknologi Reaktor Nuklir. Oke, Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir. Oke. Nggak jauh beda dari yang sebelumnya, karena setahu kan dulu Mas di PTKRN ya, Pusat Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir ya. Ya. Oke. Dan ya kita mungkin akan bahas itu juga sedikit, tapi aku mau di awal ini aku mau apa sih ingin minta tolong dong Mas diceritain tentang bagaimana Mas sekarang bisa sampai di titik ini sekarang gitu. Mungkin dari kayak background-nya Mas dulu mungkin di SMA kayak gimana, terus habis itu kenapa ke teknik nuklir UGM, karena kan aku tahu Mas juga 3 tahun di atasku kan kuliahnya, kita sempat bertemu di beberapa kali kesempatan gitu, dan dari situ kenapa kok mau masuk ke Batan waktu itu, apa alasannya, terus habis itu kan sekarang lagi studi lagi dan BRIN sekarang kayak gitu. Mungkin minta tolong diceritain Mas background-nya Mas dulu gitu. Oke, kalau background mungkin ceritanya agak panjang, agak lucu juga ya. Karena itu sebenarnya kalau aku itu nggak minat sebenarnya belum ada minat pas SMA itu ke UGM, apalagi teknik nuklirnya. Waktu itu belum ada sama sekali ke sana. Karena pas kelas 2, sejak kelas 2 kan udah pada disuruh mikir masalah ya mau kuliah kemana, sama itu. Dan yang kepikiran pertama kali adalah ITB. Biasa kan namanya stay-nya itu kan Iya. benar-benar lagi tenar banget waktu itu ya. Cuma yang lucunya gini, pas ada kakak uh, kelas yang akhirnya kuliah di ITB juga. Lalu diceritalah pengalaman tentang gimana kuliah di ITB termasuk kultur belajarnya. Setelah itu kok tiba-tiba jadi jiper ya. Jadi kayak ngerasa aduh ini kok gini banget ya kuliah kok. Kesannya serem gitu. Kalau serem itu mikir-mikir kuat nggak ya. Akhirnya memutuskan ini stay di ITB ini kayaknya agak put on hold dulu lah. Lihat dulu yang lain. Lihat kan biasa teman-teman ada yang ikut segala rupa yang biasa punya gimmick-gimmick passing grade-nya. Lihatlah itu, pinjamlah iseng, liatin. Lihat yang Jogja UGM, atau muncul teknik nuklir. Kaget, apaan teknik nuklir? Jurusannya Bingung itu ini ya. emang iya, makanya bingung ini ada yang kayak gini teknik nuklir. Akhirnya browsing lah, cari-cari tentang teknik nuklir. Wah, kelihatannya menarik. Udah ambil itu. Stay, dilupakan sama sekali. Iya. Itu. Dulu Jadi di kayak, sistemnya Mas dulu ada kayak pilihan pertama, pilihan kedua gitu nggak sih? oh Ada ya, ya, pas itu SBMPTN Pak, gitu ya? ya. Ya, kalau dulu kan namanya karena aku angkatan pertama itu sebutannya SNMPTN undangan. SNMPTN undangan. Ada SNMPTN undangan ada tulis. Nah, kalau yang meninggal jalur undangan ini bisa memilih 2 kampus dan tiap kampus masing-masing 3 prodi. Iya. Nah, itu teknik itu udah taruh pertama. Rank pertama. Gitu. Sebenarnya apa ya? Nggak niat juga sih ngambil
kampus kedua cuma gara-gara disuruh guru BK aja akhirnya ngambil kampus kedua IPB. Itu juga aku tahu prodi yang aku pilih itu prodi macam apa. Kan ini ya cuma sekedar pemenuhi syarat doang. Tapi alhamdulillah masuk juga teknik nuklir. Dan waktu itu satu-satunya di UGM diterima. Yang kan yang daftar UGM nggak cuma sendiri, ada beberapa. Yang diterima lah cuma aku sama teknik nuklir lagi. Semua orang kaget di sekolah. Ini apa? Sekolah mana nih? Bom atau apa? Iya. Ya, saat di sana belum di Sukabumi kan itu belum ada yang ke sana. Nuklir itu pertama. Yang kedua itu si Dede Taufik tuh, kalau pernah tahu angkatan 2012 kalau salah. Nah itu yang kedua dari Sukabumi. Yang pertama aku kayaknya itu. Jadi gitu, jadi benar-benar bukan sesuatu yang direncanakan sejak awal, tapi karena memang apa ya, udah ciper duluan dengan kehidupan di ITB kan. Kalau setelah melalui masa-masa kuliah, terus ada kan teman angkatan juga yang kuliah di ITB, saya mikir, oh bagus, udah bener ini kuliah UGM. Iya. Karena S1 ITB kayaknya lebih memberikan daripada S2-nya. Jadi ya gitu, akhirnya masuk teknik nuklir. Padahal kalau pikir-pikir agak-agak nekat bunuh diri juga, soalnya ketika UN nilai fisika aku itu paling rendah dibandingkan semua matkul gitu ya, dibandingkan semua mata pelajaran gitu ya. Betul, dibandingkan di 6 mata pelajaran yang diujikan pas UN, fisika itu paling rendah. Kalau masuk teknik nuklir yang basisnya fisika semua, itu kurang bunuh diri apa coba? Iya sih. Tapi adalah kalau udah jalannya ke sana ya Bismillah aja dijalani. Terus Mas, terus kan ya menjalani kuliah gitu kan, pasti dong sama sebagai sesama lulusan teknik nuklir kita tahu lah gimana susahnya prodi kita gitu kan, dan aku yakin pasti Mas juga ngerasain lows-nya gitu kan, kayak rendah-rendahnya, posisi terendahnya gitu kan. Dan aku penasaran sih, ini coba aku tanyakan ke beberapa alumni juga gitu yang konsekuen dengan ilmu nuklirnya gitu. Apa yang membuat Mas kemudian kayak stay konsekuen bahwa ya udahlah biarin ini nilai gue emang at some point akan jelek, tapi gue akan stay tetap di dunia nuklir aja gitu, jadi peneliti nuklir mungkin gitu. Apa sih yang bikin Mas punya semangat itu gitu? Kalau di Mas sendiri, menurut Mas? Kalau beberapa orang baru mengatakannya belakangan ini ya, tapi mungkin kalau secara karakteristik itu udah muncul dari dulu. Ini banyak orang bilang kalau aku ini karakternya itu ya karakter intelektual, dalam artian memang tipikal orang yang suka eksperimental, suka meneliti tentang berbagai hal dan sebagainya itu. Dan kalau misalkan udah stay di satu tempat, itu momen inersianya itu sangat kuat. Iya. Susah berkelainan nanti. Contoh kalau misalkan aku nggak masuk ke teknik nuklir, mungkin juga aku akan stay di situ terus. Tapi karena di sini teknik nuklir akhirnya dan ternyata aku menemukan wah ternyata ilmunya menarik gitu. Dan setelah dipelajari, wah makin dalam dipelajari, wah ini memang benar sesuatu yang menarik untuk terus diulik. Akhirnya ya udah, why not? Meskipun pas ketiga pernah juga merasakan namanya nasakom. Sama, bukankah kita semua? Kita semua pasti ngerasain kayak gitu nggak sih? Kayak eventually. Ya, luar biasa. Apalagi kalau udah mekanika fluida dan termo jadi satu semester. Itu sadis sih. Sadis itu. Sampai sekarang aku nggak tahu ya kurikulum yang sekarang, semoga berubah, tapi at least di zaman kita itu sadis, paling sadis gitu emang ya. Itu sadis itu. Udah rasanya aku nasakom semester 3. Ya aku hampir kayaknya. Iya. Mekanika fluida itu 2 kali ngulang baru lulus. Wow, oke. Iya. Susah sih itu. Terus kemudian mekanika fluida itu enak pas ngajarinnya. Pak dosen itu enak ngajarinnya, ngerti, tapi pas ujian mumetnya nauzubillah. Iya ya. Ini kok agak beda dari apa yang kita pelajari gitu kan. Ada perasaan kayak gitu kadang tuh ketika ujiannya gitu kan. Makanya, kok tiba-tiba jadi kayak ini gimana ini. Akhirnya kalau udah satu salah, anaknya salah semua. Udah, wassalam. Iya,
Dan Mas, out of semua topik yang ada di bidang nuklir, kita juga sama-sama belajar bahwa di nuklir itu kan sebenarnya banyak kan topiknya. Kita bisa fokus lebih ke sisi instrumentasinya, lebih ke deteksinya, lebih ke reaktornya, ke hidrologinya gitu. Dari semua topik itu, kenapa Mas memilih studi reaktor nuklir, reaktor fisika reaktor gitu? Kalau ngikut pernyataan Pak Kusnanto ya, dia Dosen kita pernah juga. bilang kalau ya, dia pernah bilang kalau apa ya, teknik nuklir itu pada intinya adalah energi, sisanya cuma remah-remah. Jadi ya itu berkata persis dengan bayangan selama ini, bahwasanya ya kunci dari teknologi nuklir itu yang memang dari segi reaktor nuklirnya. Nah, itu yang benar-benar paling kunci, paling fundamental, basicnya. Sisanya itu ya berkata kayak derivat turunan dari teknologi reaktornya itu, type itu radioisotop, hidrologi segala rupa, itu kan turunannya aja. Cuma kata kalau di teknologi nuklir, teknologi energinya termasuk reaktor itu mungkin 90%-nya, sisanya ya macam-macam gitu loh. Ini pengerti ya, kemerdekaan yang lain kayak tahu, cuma yang memang pertama kali itu yang benar-benar dieksploitasi secara massal, secara luar biasa besar ya kan, dari segi energi, karena potensi energi yang luar biasa. Dan ya Allah alam kalau menurut yang lain, tapi kalau menurutku yang paling bisa memberikan manfaat besar meskipun paling susah juga untuk diwujudkan ya memang dari segi energinya. Ya, karena kita tahu sendiri kan, ada pertama dari isu lingkungan, kita dihadapkan dengan berbagai degradasi lingkungan, polusi, climate change, dan solusi paling efektif efisien itu ya mau kita ke energi nuklir. Itu masuk juga masalah ketahanan energi, ketersediaan, misalnya apakah yang nggak bermanfaat ya bermanfaat, kayak misalnya medical radioisotop itu kan perlu untuk terapi kanker segala rupa. Cuma pertanyaannya apakah skopnya, kalau kita lihat apakah bisa global itu sebesar kalau mungkin enggak, karena kalau misalnya kita lihat ya di itu lah, masalah radioisotop itu high flux reaktornya yang di paten ya di Belanda itu kan katanya menyuplai paling enggak 40% dari medical radioisotop global gitu ya. Iya. Dan itu gue baca sekitar cuma 1,1 juta dosis. Persen itu berarti sekitar cuma mungkin nggak tahu 2,8 juta dosis itu. Artinya kan memang besar pasarnya, tetapi apakah semua global itu pikir enggak? Pikir enggak semua global, kebutuhan kita kan energi. Karena kita lihat lagi dari basis apa istilahnya, dari basic nexus, yaitu nexus food, water, energy. Itu yang paling dasar yang mengendalikan kebutuhan dasar manusia. Kita butuh makanan, jelas kita butuh itu, makan. Water, ya konstituen tubuh kita 80% air, ya wajar kita butuh air. Energi, nah ini kan kalau energi kita nggak bisa ngapain. Makanya kalau nggak tahu ya, kalau aku pernah berpikir kalau misalkan kita mau menguasai satu negara, suatu peradaban, kuasailah nexus itu. Water, energi, kuasai, itu negara takut. Ngapain mereka kalau nggak diputus itu semua sumber, diputus nexusnya, udah. Karena basically ya. Ya, karena basically 3 itu lah yang mempengaruhi kehidupan manusia. Maksudnya kayak primernya manusia selain papan dan sandang ya, maksudnya untuk manusia bisa hidup kan ya dari 3 nexus itu kan, food, water, dan energi itu kan ya. Dan yang bisa memenuhi energi itu ya memang dari teknologi reaktor nuklir. Dan itulah yang akhirnya bikin aku tertarik. Jadi ngeliat, jadi kalau aku pribadi melihat dari segi globalnya, kenapa? Apa istilahnya? Kenapa ya? Kenapa aku memilih lebih karena fokus ke arah reaktor nuklir ya, karena yang global itu yang lebih efeknya global ya dari segi energi nuklirnya, yaitu reaktor daya nuklir gitu. Kalau itu perspektifku, kenapa pada akhirnya aku mempelajari masalah itu. Dan kenapa reaktor fisik ya ibarat kata reaktor untuk bisa berjalan kan dari reaktor fisiknya. Iya. Ya aku mikir dari sana dulu. Cuma kemudian kan makin kesini aku makin melihat ke memperluas horizon itu. Jadi selain dari reaktor fisiknya juga aku melihat dari segi daur bahan bakarnya
reaktor baku yang aku targetkan supaya bisa membentuk sistem tertutup post fuel cycle sama apa ya istilahnya, kalau ini ya untuk rencana studi berikutnya itu multiphysics analysis. Oke. Dan ini terkait dengan topik risetku yang terkait dengan MSR ya, molten salt reactor yang memang pendekatannya lebih enak kalau pakai multiphysics daripada neutron atau termohidrolika. Nah, oke, nah ngomong-ngomong tentang risetnya Mas, ini menarik banget. Mungkin aku ada beberapa pertanyaan, Mas. Pertama, itu Mas sebut tadi tentang multiphysics-nya. Aku penasaran dari yang selama ini Mas lakukan dan studi-studi yang udah dilakukan oleh teman-teman peneliti di Batan itu. Yang dimaksud multiphysics itu sampai sejauh apa sih? Apakah benar-benar sampai reaktor physics, thermal hydraulics, fuel performance? Karena kan biasanya kan itu kan kalau misalnya kita ngomong multiphysics kan tiga segitiga itu yang dipakai. Nah, atau kayak gimana lingkupnya sekarang tuh? Kalau yang dipikir atau yang di risetnya Mas gitu. Multiphysics-nya itu sejauh apa? Kalau aku pribadi kan memang belum melakukan multiphysics dengan metode integrated approach. Jadi kan ada beberapa pendekatan multiphysics, tapi yang kalau misalkan integrated segregated approach. Segregated itu bisa pakai kode yang berbeda. Kayak misalkan analisis apa ya, istilahnya kondisi di itu pakai segregated approach bisa. Yang pertama lihat dari aspek neutroniknya dulu, pakai kode neutronik kayak Monte Carlo, CMP atau difusi gitu-gitu ya. atau apa. Ya, lalu kemudian dari data yang ada dan dikonversi menjadi data ke kode termohidrolika atau relap atau flu, misalkan kode CFD kayak fluent gitu. Nah, itu baru dihitung analisis termohidrolikanya. Ada metode segregated approach kayak gitu. Untuk tesis kan aku lagi ngerjain tesis. Untuk saat ini aku pasti pakai metode segregated approach, pendekatan terpisah. Nah, kalau untuk kedepannya lebih bagus lagi kalau pakai istilahnya itu integrated approach. Jadi memang code-nya dikembangkan untuk multiphysics ya, ada istilahnya reaktor fisiknya dulu, mungkin dari poin kinetiknya nggak masalah. Penyebab apa dihitung juga aspek termohidrolikanya. Dan kalau untuk MSR itu yang lebih penting, apakah di Batam itu udah ada riset kayak gitu, sejauh analisis literatur yang udah diterbitkan belum sampai ke metode yang integrated approach. Karena kalau boleh jujur, code development di Batam itu agak mandek sejak Pak Lim Pemho. Itu pindah Jepang kan tahun 99. Oke. Semenjak beliau pindah macet. Ya macetnya. Oke, I see. Soalnya memang benar sih, aku ngeliat dulu kan sempat ada kan, ada kayak Batan 3div, ada Batan div gitu-gitu kan yang juga. Bahkan aku lihat ada kayak code untuk kayak multipassnya HTR kan kayaknya ya, itu ada ya. Itu ya Batan MPass ya. Iya, MPass kan ya, multipass itu kan ya. Itu padahal mana kalau misalnya bisa dikembangkan gitu, karena aku yakin seluruh teknologi HTR utamanya pakai pebble bed pada pusing itu gitu kan, gimana caranya ngukur burn up dari pebble yang udah dimasukin itu per individual gitu. But anyway, ya itu lain. Tapi soalnya itu HTR kan, bukan bidangnya Mas. aku penasaran dengan bidangnya Mas kan. Tapi masuk Batan aku masih ke HTR. Oh iya ya, karena ya masih RWE waktu itu, masih karena bahkan itu code reaktor fisik pun enggak. Tapi itu agak beralih ke CFD. Iya, oke. Oke, tapi kan mungkin karena ya bisa kita bilang kegagalan dari proyek RDE kan akhirnya kan balik lagi kan ke bidang riset Mas di MSR gitu. Nah, aku mau nanya dong Mas, apa yang menurut Mas gimana supaya aku bisa membawa pertanyaan ini dengan benar. Apa yang membuat Mas merasa bahwa MSR itu worth untuk dibuat research-nya dan patut untuk dikembangkan di Indonesia gitu? Atau mungkin belum gitu. Menurut Mas, MSR itu perlu nggak sih dikembangin di Indonesia? Soalnya kan dunia lagi mikir-mikir juga nih untuk menerapkan MSR di mana gitu kan. Ya, mungkin nggak apa istilah jawabannya mungkin nggak terlalu sederhana karena pertimbangannya banyak. Kalau dari perspektifku sih begini, apa ya istilahnya namanya PWR, reaktor konvensional lah, PWR utamanya, itu waktu bangunnya lama.
Ya. Waktu bangunnya lama. Mungkin ya paling cepat sekalipun yang dengan teknologi konstruksi paling maju kayak Rusia atau Cina yang tepat waktu, bahkan Korea Selatan itu palingnya butuh 4 sampai 5 tahun. Terakhir itu Betul. LTN Fuxing di Cina Mhm. yang OPR itu apa namanya itu yang Hualong One Walong itu satu ya. dengan Hualong One itu paling cepat itu, dan itu 5 tahun Iya. gede Hmm. besar 5 tahun. Oke, mungkin bisa, mungkin dayanya memang besar, cuma Mhm. kita benar nggak butuh yang lebih banyak lagi. Sementara yang jadi masalah adalah pressure point dari PWR adalah pressure vesselnya, Mhm. bejana tekan. Nggak banyak Mhm. industri dunia ini yang bisa bikin bejana tekan yang bisa nahan sampai 150 atmosfer gitu, 15 bar gitu. Susah, susah. Susah Kalaupun untuk ada ya dibuatnya gitu ya, susah supaya punya dibuatnya. integrity yang kita mau gitu ya. Dan bahkan itu kayak jadi proyek konstruksi yang luar, yang besar-besaran gitu loh. Bahkan Mhm. termasuk di kemarin baca berita di tentang itu apa, Hinkley Point C yang di Inggris, Iya. itu buat masang dome-nya aja itu butuh kren terbesar di dunia. Iya. Kadang mikir-mikir juga, wah perlu sebesar ini ya, semahal ini ya. Mhm. Jadi kayak mikir, bisa nggak sih dibikin lebih simpel, lebih cepat gitu. Mhm. Lalu mulailah cari-cari. Nah, itu cari-cari kemungkinannya apa. Kan ada Gen 4 tuh yang katanya bisa lebih baik gitu. Oke, Gen 4 ada berapa teknologinya? Ada 6. Iya. Lalu dilihat lagi, mana yang nggak butuh pressure vessel. Mhm. Ternyata ada 3. Ada MSR, ada SCFR, ada LCFR. Nah, Mhm. teknologi SCFR yang solid pool Mhm. udah pernah dibangun di Rusia, udah ada kan di Rusia sekarang sebenarnya, cuma belum benar-benar sekomersial itu. Dan kalau lihat lagi gimana ya, agak-agak kurang serem dari segi pertama dia itu. Nah, dari segi keselamatan dia kan void coefficient-nya agak positif ya, Mhm. positif, dan Itu ada udah beberapa red kali flag tuh. Ya, ya itu udah red flag. udah lagi. Iya. Dan bukan berarti nggak bisa diatasi, tapi agak jadi lebih rumit gitu Iya, mengatasinya betul. itu, supaya Mhm. supaya dia bisa benar-benar beroperasi dengan safe. Mhm. Dan dan temperatur operasinya dia nggak bisa terlampau tinggi kan, karena hanya lipid sodium Mhm. dia sekitar 800 derajat udah menguap gitu. Kalau lebih Mhm. dari itu berarti kan harus pakai pressure vessel, lagi Yap. masalah. Lalu Mhm. lalu satu lagi LCFR, ya bisa mungkin LCFR lebih fase itu, cuma kemudian namanya liquid metal dengan fase berbeda antara bahan bakar, dan tentunya masalah korosinya agak-agak sedikit mengganggu. Iya, betul. Mhm. Dan dia cuma bisa di fast spectrum. Padahal kita mungkin nggak selalu mengharapkan fast spectrum. Mhm. Mhm. Lalu kemudian muncullah yang tersisa apa? Tinggal satu, MSR. MSR Mhm. dia nggak perlu pressure vessel, dia bisa thermal, bisa fast. Nah itu lebih Mhm. fleksibel artinya kan. Iya. MSR ini yang mau pikir jadi titik menarik dari MSR. Dia desainnya fleksibel, bisa thermal, bisa fast, bisa besar, bisa kecil. Mhm. Daur bahan bakar apapun dia oke. Bahkan garam si pengembangannya bisa milih dari yang murah sampai yang mahal, tergantung kebutuhan dan kemauannya seperti apa gitu. Mhm. Itulah kenapa pikir MSR itu menarik. Dan tapi bukannyakah garam fluoride itu korosif? Betul korosif, cuma dari karakter sistem reaktor MSR-nya sendiri itu jauh lebih mudah mengakali sifat korosif dari MSR daripada sifat korosif dari LCFR. Kenapa? Karena bahan bakar dan pendinginnya nyatu, nggak beda, nggak terpisah. Iya. Artinya Mhm. struktur yang bermasalah dengan korosinya itu lebih sedikit. Kalau di LCFR mungkin lebih dari satu. Mhm. Masalah itu struktur luarannya, si pipingnya, lalu reaktornya, si bahan bakarnya, Iya, iya. si cladding bahan bakarnya, kelangsungan bahan bakarnya itu bukan bermasalah juga. Mhm. Plus ya beberapa benefit lain dari MSR, misalkan online processing, itu yang jelas ya, bisa online processing, jadi si produk visi itu bisa dibuang ketika beroperasi, jadi nggak perlu apa ya, agak nilai, gimana ya menerjemahkan masa awamnya, nilai ekonomi netron itu
Ya, jadi bisa lebih bersih lah, nggak ada pengotor berupa produk visi gas di dalam tasnya. Bahkan bisa Oke, namanya membentuk sistem thermal breather, pembiak oke. thermal. Pembiak Hmm. thermal itu kan bisa di, bahkan di AWR juga bisa. Cuma akhirnya dibikin si derajat bakarnya itu terlalu rendah dan bahan bakar harus sering diganti. Reprosesnya lebih susah lagi. Iya Lebih benar. gampang di MSR. Lebih gampang di Mhm. MSR. Bahan bakarnya udah cair tuh, bahannya udah cair. Olahnya dalam bentuk cair, sistem ekstraksi reduktif dan sebagainya. Mhm. Tapi memang Mhm. teknologinya memang belum komersial sekarang, tapi ya lebih prospektif daripada harus pakai uh, sistem pakai bahan bakar padat yang kemudian harus kita olah ulang, bongkar lagi, capek. Mhm. Ya, Iya. jadi Iya itulah dan kenapa aku pikir itu MSR itu menarik untuk dikembangkan khususnya di Indonesia, mhm. karena Iya. memang dia fleksibel, bisa pas, dan banyak ya fitur-fitur yang udah sering Mhm. dijelaskan lah, mungkin pas apa ngobrol sama Mas Aji juga udah Mhm. dijelaskan kenapa MSR ya, beberapa keunggulan MSR. Nah, aku lebih ingatnya dari segi dia itu lebih simpel, lebih ringkas, lebih simpel, dan lebih gampang diakali masalah Iya. strukturalnya. Mhm. Mhm. Ya, dan aku sepakat sih dengan semua semua hal yang Mas sampaikan. Cuman memang ini mungkin aku mencoba menjadi devil's advocate-nya aja ini, tapi memang masih ada beberapa masalah emang kan yang tadi Mas sampaikan tentang korosi itu ya, kayaknya masih menjadi concern sebagaimanapun bagaimanapun baiknya prosesnya dan juga tentang proses apa itu namanya daur ulang dari bahan bakar itu sendiri, proses ekstraksinya gimana karena kemarin aku sempat ngambil kuliah tentang nuclear separation gitu kan dan memang at least di Amerika sendiri yang aku tahu teknologi separasi di MSR itu masih skala lab gitu kan dan nggak ada yang serobas kayak yang apa itu namanya proses yang Torex atau Urex yang kita udah tahu semua gitu. Nah, nggak ada yang serobas itu mungkin bisa menjadi salah satu poin yang bisa menjadi bahan riset juga sebenarnya soalnya memang ya aku rasa kayak meskipun ya aku sebagaimanapun aku tipe-tipe orang yang kalau ngomongin teknologi nuklir aku mencoba sekonservatif mungkin sebenarnya kayak PWR itu adalah ya untuk sekarang mungkin lebih visible tapi di masa yang akan datang eventually MSR is coming kan ya dan rasanya itu kalau misalnya kita nggak mengetahui teknologinya sejak dini kita akan ketinggalan gitu kan Mas ya. Hmm. Ya, jadi kayak pernah Mas Aji bilang itu di itu bahwasanya kenapa Jepang sendiri kan, di Jepang nggak ada rencana untuk bangun MSR dalam waktu dekat, tapi Hmm. riset MSR itu tetap digalakan. Soalnya kenapa? Alasannya kalau MSR udah komersial, udah dominan, nah Jepang nggak ketinggalan gitu. Iya. Hmm. Hmm. Gitu. Dan ada yang menarik dari tentang masalah kontroversi tadi, Hmm. eh, pas awal-awal Torpon itu sekitar 2015 ya. Ya. Aku ngikutin Torpon itu dari 2015 kira-kira. Hmm. Dan aku pikir ada satu filosofi desain mereka yang menarik. Yaitu mereka mengakui bahwasanya korosi itu memang ada, udah nggak usah ditanggulangi. Ngakalinya bukan dengan ngakali dari segi struktural material yang tahan korosi itu, enggak ribet. Ribet. Ya udah ganti aja seluruh trasnya. Ganti yang baru Hmm. Hmm. gitu. Mereka dengan pakai sistem swap and replace. Ganti, Ya. oh, nah, tukar ganti gitu. Kalau udah selesai itu ganti. Dan mereka bahkan asumsinya sangat konservatif. Dalam artian sekalipun si reaktor yang bisa bertahan 7 tahun, sebenarnya mereka memutuskan untuk mengakhirinya di usia 4 tahun. Ya. Jadi gitu. Mhm. Dan kalau pemilai ini salah satu cara kalian yang simple tapi efektif. Gitu kan. Apalagi kalau dinilai dari segi konteksnya juga kan enggak, titik itu nggak terlalu besar juga, jadi ya enak gitu. Iya. Mungkin ini bisa diterapkan masa depan, termasuk ya kalau desain PCMS yang pandang ya, Mhm. dosen dewa kita itu Iya. juga didesain untuk mengganti si grafik moderator itu ketika reaktor beroperasi. Jadi kalau sudah dimatikan, itu grafik bisa diganti. Oh, online Ya, itu ya, online gantinya online ya. moderator replacement Replacement gitu. ya. Oh, ya. Mhm. Jadi Ya. tidak tahu, It ya emang udah gitu porsinya, mau diapain lagi? Udah kita ganti aja di periode tertentu gitu. Mhm. Ya, itu gue pikir sesuatu yang menarik dan ya mana Iya dan patut patut untuk kira-kira diuji lah at least, patut untuk dibuat eksperimennya gitu supaya kita tahu kayak
sebenarnya apa sih dampaknya gitu kan. Dan ya itu mungkin sedikit lah ya, aku nyinggung dikit banget dengan tentang risetnya Mas, dan aku yakin masih lumayan ada banyak lagi riset-riset yang Mas lakukan. Cuman aku mau switch topik dikit nih Mas. Aku kenal Mas itu dari ketika aku maba dan udah mau nginjak semester 3, 4, 5 gitu kan. Aku lihat Mas itu memang udah dari awal itu udah getol banget kan mempromosikan nuklir gitu kan. Ya, aku penasaran sih, karena memang ya perlu diakui juga, bahkan peneliti nuklir pun kadang nggak semangat mempromosikan nuklir juga gitu loh. Apa yang membuat Mas ngerasa kayak kita perlu gitu mempromosikan energi nuklir ini gitu? Sederhananya adalah karena energi nuklir itu belum populer dan masih banyak miskonsepsi. Berarti kalau misalkan kita kita mengetahui sesuatu, kita tahu itu bagus, kita tahu itu bagus, potensinya banyak, tapi orang-orang antara belum tahu atau salah paham atau pahamnya salah. Hmm, hmm, Nah, hmm. ini jadi berkata kayak loh, kok nggak dipakai sih ini? Kenapa ini nggak dipakai? Kenapa orang belum tahu? Nah, harusnya orang banyak tahu lah. Berarti kalau kita excited terhadap sesuatu kan gitu. Hmm. Kayak ya sama aja kayak habis nonton film di bioskop, oh filmnya wah ini filmnya bagus nih. Ini di review lah di mana di internet, di media sosial. Ini ya tonton ini bagus. Kayak gitu kira-kira. Jadi kalau kita Hmm. lihat sesuatu yang bagus, ya emang secara alamiahnya kita akan ya ngajak-ngajak orang juga lah Iya, untuk kita supaya akan sama-sama tahu gitu loh. ya dan sama-sama mendapatkan manfaat dari teknologi itulah ya, basically. Iya, Dan apalagi aku kalau lihat beberapa misalkan gimana? ya dan apalagi misalkan teknologi itu memang banyak dipakai atau bahkan dimusuhi untuk alasan-alasan yang enggak terlalu masuk akal. Jadi ya mungkin Hmm. kayak berkata kayak panggilan hati gitu loh untuk setidaknya sedikit membantu mengenalkan ya, fakta yang sebenarnya pada masyarakat. Meskipun mungkin memang belum terlalu luas jangkauannya, tapi paling enggak ya diusahakan dulu lah. Mudah-mudahan nanti makin banyak yang ikut menyebarkan informasi ini. Ya, karena kan kayak Hmm. visi berantai gitu loh, mulai dari Iya, satu nyebar lagi gitu. iya, dan ya dan eventually akan punya critical mass yang cukup supaya semuanya bisa tahu gitu kan. Iya, Iya. Nah, dan media yang Mas gunakan itu akan awalnya kan pakai itu ya, pakai tulisan utamanya buku juga ya, artikel dan buku ya. Mas, aku tahu Mas juga jadi kontributor tetap di warstek.com yang kolega kita juga gitu kan, Dokter Sidik. Terus juga Mas bikin beberapa buku juga, bisa diceritain nggak Mas beberapa bukunya? Aku tahunya itu at least 2 yang aku tahu, tapi aku yakin Mas udah bikin relatively banyak buku. Yang pertama kan tentang Let's Run the Numbers, terus habis itu yang tentang mitos kenapa itu, energi? Kenapa? yang kenapa Kayaknya energi kalau nuklir? untuk Nah, ya kenapa energi? iya. Ya kenapa energi nuklir? Yang benar-benar nuklir memang sebenarnya dua itu. Dan Mhm, sebenarnya ada beberapa lagi yang direncanakan, cuma memang masih bentuk draft, belum dikeluarin. mhm, Karena mhm, masih mhm. berusaha untuk menyempurnakan. Oke Mas, mungkin bisa diceritain dikit nggak sih Mas tentang yang buku tadi itu, yang kenapa energi nuklir dan Let's Run the Numbers itu sebenarnya motivasinya apa dan isi dari bukunya itu apa sih? Kalau kenapa energi nuklir ya, itu sebenarnya singkat ya, belum bisa disebut buku karena masih singkat. Iya. Mhm, Kayak berkata kalau kenapa energi nuklir itu kayak benar-benar basic ya, basic yang ilmu mendasar, ilmu mendasar ya, argumentasi mendasar kenapa energi nuklir itu layak untuk kita pertimbangkan, bahkan kita gunakan sepenuh hati gitu, sepenuh hati gitu. mhm, mhm. Karena kalau dipikir-pikir nggak ada di Indonesia yang kayak gitu. Dan inspirasinya itu dari bukunya Profesor Emeritus Max Carbon yang kayaknya baru Oh, meninggal tahun 2021 kemarin ya. iya. Mhm, Yang itu mhm, loh, mhm. yang Nuclear Power Villain of Victim. Iya. Pas baca itu, wah ini kan bukunya ringkas dan nggak terlalu berbelit-belit juga pembahasannya. Tapi Mhm, ini ya pembahasannya bagus, efektif dan kena gitu loh. mhm. Nah, ya itu dari situ inspirasiku buat nulis, wah ini bisa nih, nggak ngikutin cara nulis gini. Soalnya kan kalau aku tipikal nulis itu kayak gitu. Jadi cari inspirasi dulu, cari yang bisa jadikan landasan tulisan, baru kemudian bukan bisa mengadopsi atau terinspirasi dari sana untuk mengembangkan tulisan sendiri.
Sama kayak pas pertama kali nulis paper ilmiah untuk disubmit ke publikasi juga gitu. Nyari dulu papernya, kira-kira bisa jadi pembahasan, dipelajari kayak gimana, terusnya gitu. Kayak berarti ngambil basisnya dari situ, nulis sendiri kayak gimana. Sama yang kayak gini juga gitu. Ngapain nuklir? Memang basisnya adalah dari magnet power Villen Ovectim yang kemudian dikembangkan dengan konteks lebih lebih lokal lah ya. lebih lokal, ya lebih lokal lebih ke Indonesia gitu. Indonesia. Dan kebetulan karena aku juga waktu itu udah jadi orang MSR, jadi aku sekalian aku balas MSR di belakangnya. Karena memang tahun itu kan referensiku belum terlalu banyak, jadi mungkin wajar lah kalau ada beberapa yang masih perlu diupdate kalau dari konteks ilmuwan sekarang. Tapi gitu, inspirasinya ya dari punya Profesor Parwan itu yang aku pikir bisa lah jadi sarana untuk lebih memperkenalkan energi nuklir. Mengapa kita harus menggunakan energi nuklir yang nggak terbatas pada mungkin sekedar status Facebook atau mungkin artikel atau blog gitu lah. Aku kan waktu itu masih sering blogging, tapi kan masih sporadis, belum tertata rapi. Nah, dengan mengumpulkannya dalam booklet, paling nggak argumentasi yang dibentuk kan bisa lebih tertata dari awal sampai akhirnya gitu. Sudah, aku coba aja di situ dan ya alhamdulillah ada beberapa yang kelihatan. Nah, beberapa data juga makin sini makin update juga, mungkin kalau ada yang keliru-keliru ya perbaiki, tambahin lagi. Nah, gitu. Paling yang motivasinya kenapa nulis itu ya memang pengen aja sih memperkenalkan energi nuklir dan memberikan alasan kenapa kita harus pakai energi nuklir secara lebih sistematis daripada yang biasa dilakukan selama ini. Ya, kalau misalnya mau sistematis ya harus lewat buklet atau buku. Dan karena waktu itu aku bisanya baru sampai ke level buklet, ya sudah nggak bisa aku aja dulu. Ya. Terus yang kedua itu gimana? Yang kedua kan let's run the numbers itu berarti kayak lebih comprehensive review nggak sih tentang kayak klaim-klaim yang selama ini ada, terus abis itu kayak apa itu namanya coba didibang satu persatu nggak sih? At least itu yang aku dapat gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir masalah let's run the numbers itu gini, aku pikiran bahwasannya ketika dalam perbandingan bicara masalah energi, banyak dari kita yang terlalu banyak bicara secara kualitatif. Padahal namanya sistem energi itu bahasanya harusnya kuantitatif. Kita bicara dengan angka, kita nggak bicara dengan retorika gitu. Sayangnya lebih sering banyak muncul masalah energi terus ketika membahas nuklir itu bicara soal retorika mahal segala rupa, tapi kalau pikir-pikir apa iya gitu. Khususnya kenapa isu ini muncul, kemudian muncul juga karena yang pertama-tama yang paling kedengaran yang paling keras menolak nuklir itu justru bukan yang seharusnya jadi musuh nuklir. Ya harusnya musuh nuklir itu energi fosil kan biasanya, dalam tanda kutip musuhnya nuklir itu fosil. Tapi ternyata yang memusuhinya paling keras itu justru yang seharusnya menjadi dalam tanda kutip temannya energi nuklir, energi terbarukan. Kan bingung. Aku juga awalnya bingung kan, aku pada dasarnya aku nggak, pas awal-awal kan aku nggak mempermasalahkan yang energi terbarukan, energi nuklir ya oke lah, masalah yuk kita bareng-bareng energi fosil. Tapi kok energi terbarukan kayak menyudutkan nuklir dulu, ada apa sih sebenarnya, penasaran, bingung. Terus mereka lah kayak tadi aku bilang, mereka melantarkan retorika bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Ini soalnya memasarkan maksudnya energi terbarukan itu luar biasa hebat, bagus segala rupa gitu, lalu kemudian nuklir nggak mahal, bahaya segala rupa. Ini kira oke. Ini kalau misalkan mau benar-benar serius itu, coba kita hitung benar-benar pada gimana itu, apakah benar-benar kita benar klaim mereka atau klaim nuklir benar. Ini salah satu inspirasinya paling nggak dari bukunya Robert Hargraves yang Thorium Cheaper than Energy Cheaper than Coal. Dia kan menunjukkan beberapa perbandingan antara nuklir dan renewable. Cuma mungkin ini masih angkanya agak simplified, tersimplifikasi. Jadi aku coba membuat konteks yang agak lebih detail lagi, lebih detail plus
menyentuh aspek-aspek yang belum dicakup di buku itu, TPC itu. Iya. Contohnya gini, kalau di seingatku di buku apa ya, Test Round the Numbers itu paling nggak ada 5 atau 6 topik gitu. Yang pertama itu kan jelas tentang harga listrik, dan itu pakai hitungan-hitungan, emang bukan hitungan yang kompleks ya kayak yang harusnya itu pakai LCOS segala rupa gitu, rumusnya ada macam-macam. Enggak, ini yang pakai benar-benar pakai rumus Excel doang gitu. Hitungan sederhana, hitungan lebih simpel, cuma paling nggak itu membantu memberikan gambaran kenapa energi nuklir itu sebenarnya kalau dihitung itu justru lebih murah daripada energi fosil daripada energi terbarukan gitu. Jadi klaim bahwasanya energi terbarukan itu lebih murah gitu, nuklir, sehingga nuklir tidak dibutuhkan, itu adalah argumentasi yang keliru. Itulah kenapa bahkan sebelum banyak yang membahas kalau itu, pada tahun 2016 aku kalau 2016 aku tulisnya, dan di update 2017 aku udah bahas tentang perlunya baterai dan hydro storage. Jadi kan nggak mungkin namanya energi terbarukan yang sifatnya intermittent itu minyak nyala terus menerus itu bisa mendayai negara tanpa adanya backup atau storage yang backup lebih kan, bisa reliable ya. betul. Kalau backup kan kayaknya agak kontraproduktif dengan niat energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon, karena pasti backupnya itu adalah gas alam. Jadi untuk perbandingan aku nggak pakai itu, aku akhirnya pakai energy storage yang dibahas dua, yaitu pump hydro, atau apa itu namanya satu lagi, baterai. Ya. Nah yang paling sering didengung-dengungkan itu kan baterai. Kalau baterai, makanya waktu itu aku bandingkan dengan yang udah ada waktu itu di Jerman, di Schwerin, sama yang Tesla Powerpack. Yeah. Tesla Powerpack kayaknya udah ada perubahan pasar di tahun 2020 ini, jadi bisa kira-kira. Gimana ya, waktu itu kan aku mengasumsikan harga pada saat itu dengan harga sekitar dalam tanda kutip masa depan waktu itu. Jadi mungkin tahun 2020-an, kata aku kan nulisnya 2016. Sehingga pada akhir yang diasumsikan bahwasanya harga baterai akan turun jadi seperempatnya, dan ya kind of true. Sekarang baterai memang kira-kira segitu, udah turun seperempat dari harga waktu itu. Pertanyaannya adalah bagaimana impact-nya terhadap apa namanya harga listrik. Ternyata ya lumayan juga. Dan ini ngasumsikan Tesla itu bener loh, ngakuin aku bahwasanya bisa 5.000 kali siklus charge itu bener kayak gitu. Ya oke lah, mungkin nggak bakalan terlalu mahal banget, tetapi impact-nya ke harga energi terbarukan ada dan lumayan gitu. Apalagi kalau pakai pump hydro bukan cuma harganya yang lumayan mahal, lahannya juga nggak ada. Kan kalau kita mau pakai kombinasi antara energi terbarukan dengan pump hydro untuk menyertai setengah Indonesia kalau nggak salah, itu butuh lahan untuk airnya, untuk pump hydronya itu seluas Pulau Jawa. Mau gimana ceritanya bikin struktur seluas Pulau Jawa yang buat pump hydro, kan nggak mungkin. Iya. Nggak logis. Berarti satu yang menggunakan adalah yang akan disebut adalah baterai. Kalau baterai apakah bisa visible? Ya belum tentu juga, karena gimana ya, sampai sekarang aja nggak ada loh fasilitas baterai yang bisa memuat dari satu pembangkit daya besar. Misalnya satu pembangkit gas 600 megawatt, itu bisa nggak menyimpan stasiun penyimpanan baterai menyimpan sampai dari 600 megawatt itu untuk satu hari? Jawabannya nggak bisa ternyata. Di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia doang gitu ya? Iya, jadi maksudnya gini, kalau di apa ya, kalau nggak salah ingat, stasiun baterai terbesar saat ini itu di Australia, kalau nggak salah ingat ya, mungkin bisa dikoreksi. Dan itu nggak bisa ibarat untuk memenuhi kebutuhan untuk menyimpan daya selama 1 jam saja, itu udah mentok. Ya.
Kalau kita mau pakai variable renewable energy VRE itu energi Mhm. terbarukan, itu kalau mau benar-benar stabil backup yang kita butuhkan itu bukan 1 jam, 7 hari, Mhm. Mhm. paling minimal itu 7 hari, apalagi di negara 4 musim kayak Amerika Serikat itu Iya. nggak 7 hari lagi, itu 2 minggu. Pertanyaannya, Mhm. apa ada baterai besar itu? Kemungkinan besar enggak. Kalau besar lagi, materialnya nggak cukup. Itu dia. Ya, kemungkinan kalau kemudian makanya itu juga aku bahas di salah satu ya, aku lupa di bab berapa ya, bab terakhir gitu di Let's Run the Numbers, antara bab ke atau yang terakhir atau kedua terakhir gitu Pak. Yang jelas aku bahas bahwasanya material untuk baterai energi terbarukan itu nggak cukup. Mhm. Kalau Mhm. sekarang katanya kan, ya kan lithium depositnya sekarang udah ditemukan lebih banyak. Iya, lithiumnya lebih banyak. Kobaltnya cukup nggak? Karena Iya. kan katoda dari lithium itu nggak cuma baterai lithium ion, itu kan nggak cuma lithium, Iya. kobalt juga. Mhm. Sementara kobalt mayoritas ditambang dari mana? Dari Kongo, yang mana Mhm. itu daerah rawan konflik. Mhm. Kestabilannya akan terganggu, nggak akan ya gitulah. Apalagi kalau memang ternyata nggak ada deposit baru kobalt di sana, masalah lagi. Gimana mau kita mau pakai baterai lain bisa, cuma berapa lama kita? Apakah sebagus lithium ion? Bonus, Mhm. atau Masih mungkin dalam tahap nikel, perkembangan juga gitu kan, iya. ya. Dan apakah power density-nya setinggi, power density ya, energy density-nya setinggi lithium ion? Itu jadi pertanyaan juga, karena lithium ion sendiri energy density-nya kan rendah, cuma sekitar berapa ya? 120 watt jam per kilogram. Jadi Mhm. Ya, ya jauh sih sebenarnya, cuman ya gimana lagi gitu kan. yang jadi Mhm. masalah itu kemudian kan kalau misalkan materialnya itu loh bentrok. Karena gini, kalau misalkan memang benar-benar mau, ini ada analisis baru aku baca beberapa waktu lalu, kalau mau 100% dunia ini pakai energi terbarukan, itu butuh penambangan berapa ratus kali lipat dari kapasitas penambangan sekarang gitu. Mhm. Dan Mhm. industri nggak akan bisa Iya. keep up. Mhm. Itu yang nggak bisa tadi. Mhm. Nah, beberapa udah aku angkat isinya di restoran menembus itu. Bahwasanya yang pertama materialnya nggak ada. Mhm. Mengasumsikan kita bisa menambang semuanya, Iya. which is not possible. Nggak mungkin. Mhm. Mhm. Nggak mungkin. Juga karena kan kebutuhan juga lithium juga kan nggak cuma buat baterai itu doang. Gimana kalau untuk baterai ponsel, baterai laptop, segala rupa, Iya. kan lithium untuk keperluan lain, kan banyak kebutuhan gitu. Mhm. Masa mau kita pakai semuanya itu baterai kayak Tesla Power Pack kan nggak lucu gitu loh. Mhm. Termasuk juga apanya timbal. Kalau kita pakai baterai yang lebih lama, timbal asam, lead asin, ya timbalnya juga di dunia ini nggak cukup untuk kebutuhan. Dan kalau kita ngomong timbal ya pasti limbahnya pasti akan jauh lebih nyerimin sebenarnya kan. Soalnya kan itu Besar. selamanya gitu loh. Maksudnya kayak kalau nuklir mah ya eventually akan decay gitu kan. Nah, sementara kalau yang limbah limbah kimiawi itu kan kayak dia akan terus di situ selamanya gitu kan. Dan Betul sekali. nah ya, dan itu juga rasanya itu yang aku mencoba mencoba bantu untuk suarakan juga sih Mas, bahwa aku ngerasanya bahwa ada ketidakadilan gitu loh. Dan ironinya itu memang berasal dari lembaga-lembaga, institusi-institusi yang mereka klaimnya menjadi yang mereka pro renewable energy dan net zero carbon emission gitu. Dan itu sebenarnya yang terjadi juga kan kayak, oh energi nuklir itu selalu dibilangin mahal, terus limbahnya, terus habis itu kayak rawan bencana, apalagi dengan konflik Rusia dan Ukraina sekarang yang sama-sama kita nggak inginkan gitu kan. Nah, cuman ya Mas Mas ini juga kemudian segue yang bagus ke pertanyaanku selanjutnya sih. Gimana Mas melihat eee, sekarang itu dengan ini aku ngerasa kita sebagai orang nuklir, quote unquote orang nuklir, itu tuh berada dalam dilema, Mas. Maksudnya kayak, oke lah kalau misalnya tadi benar kata Mas, yang ngemusuhin kita itu orang fossil fuel, kita dengan sangat mudah bisa meng-counter mereka gitu kan. Tapi yang meng-counter kita itu adalah orang renewable energy, yang kalau kita serang balik, kemungkinan juga akan ada perspektif dari mereka ya, "Oh, lu kok pro nuklir nggak pro renewables, lu jangan-jangan emang
nggak perlu renewable sama sekali, lu nggak mau kita ke net zero carbon emission gitu. Nah, aku takut banget kalau misalnya aku berusaha untuk menyuarakan kalau pro nuklir itu, aku takutnya mendapat perspektif seperti itu. Gimana Mas memandang hal ini gitu? Ya. Ya, kalau tadi ada nexus tentang food, water, energy. Nah, kalau di energi itu ada nexus sendiri, yaitu nexus fosil, terbarukan, dan nuklir. Itu udah tiga, itu udah nggak ada lagi yang nggak ada lagi nexus lain. Mhm, Nah, yang jadi masalah itu gini, uh, interaksi antara ketiga nexus ini cukup kompleks dan kadang nggak konsisten satu sama lain. Kadang ada orang energi fosil yang jelas-jelas musuhin nuklir karena ya jelas musuh. Tapi mhm, ada juga yang uh, sekalipun dia gak ada masalah dengan energi fosil, dia juga sangat mendukung nuklir. Nah, ini mhm, tipikal namanya climate change denier. mhm. Ya, mereka ya denial climate change, tapi mereka mendukung nuklir sebagai solusi climate change. Bingung nggak? Iya sih, benar. Itu aneh sih. Mhm, Nah, ya itu ada lagi gitu. Lalu ada juga orang energi fosil yang jelas-jelas kontra energi terbarukan karena mhm, menganggap energi terbarukan itu akan membawa mereka ke peradabannya akan mundur. mhm, Jadi menuduh bahwasannya energi terbarukan adalah kalangan Malthusian, mhm. Malthusian gitu loh, yang kayak apa ya, degrowther lah kalau istilah sederhana mereka Iya itu. benar. Di growth Cuma ya. ada juga yang mengatakan bahwasanya ya udah kita partneran aja antara energi terbarukan dan energi fosil, yang mana energi terbarukan dipakai untuk menghantam energi nuklir supaya mereka nggak terganggu. Berkata nabuk nyilih tangan kalau kata orang apa, orang Sunda atau orang Jawa gitu, Mhm, nabuk nyilih tangan. Nah, untuk energi nexus nuklir dan terbarukan sendiri, ya nggak selalu satu suara juga. Ada yang mereka udahlah ya kerjasama antara energi fosil dan terbarukan. Ada yang bilang nggak bisa, akan selalu menjadi musuh gitu. mhm, Berantem mhm. juga. Iya. Ini emang masalah Nexus 3 ini hubungannya agak kompleks dan mungkin nggak selalu ada jawaban sederhana tentang masalah ini. Eh, Kalau gimana ya? Karena pada akhirnya dengan kompleksitas ini kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul. Nah, pada Mhm, akhirnya pasti ada juga yang akan eh, menjadikan apa? Yang menjadikan kita sebagai public enemy lah, atau mungkin mhm, menjadikan menganggap kita berbeda haluan dengan itu, dengan yang mhm, mhm, satu suara sekalipun. mhm. Kalau aku pribadi memang gimana ya, mungkin kalau aku pribadi agak berbeda dengan kalangan nuklir pada umumnya ya, karena aku memilih jalur yang agak ekstrim. Jadi aku Mhm, menganggap harusnya we don't need renewable, kita nggak butuh renewable karena nuklir bisa handle semuanya sendiri, kecuali kalau misalkan masalah off grid atau apa ya monggo terserah ya misalnya. Cuma kalau mhm, untuk di main grid kita nggak butuh renewable. mhm. Ini bukan masalah kita asal aku nggak suka renewable atau apa, aku bicara soal mana yang paling efektif, mana yang paling efisien, yang nggak makan banyak resource Mhm, dan nggak paling susah gitu. mhm. Karena kalau 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 dirimu baca storyku tentang story Instagramku tentang itu kan itu ada beberapa Iya. data yang Mhm, bahwasannya eh, biaya integrasi energi renewable ke jaringan listrik itu jauh lebih tinggi daripada integrasi nuklir atau baseload lainnya. Ya mhm. kenapa? Sederhana aja kan mereka variabel. Iya, Kalau nuklir lain baseload, kalau iya. ini variabel. Mhm. Itu kan berarti antara input dengan output belum tentu matching. Iya. Ini kalau input nggak matching itu jaringan listrik bisa jebol. Mhm, mhm. Nah, perlu ada namanya balancing, perlu ada namanya penyesuaian untuk intervensi operator segala rupa, upgrade Mhm. jaringan supaya bisa menerima itu, dan itu mahal, Iya. nggak murah. Mhm, Artinya kita buang-buang banyak resource. Yang mhm. dibebankan siapa? Ya pengguna pada akhirnya kan. Kalau Iya. pengguna ya negara, ya Mhm, kan yang justru kita hindari. mhm, mhm. Masuk juga uh, masalah total cost juga semakin besar penetrasi renewable ke dalam jaringan listrik. Kalau kita bicara dalam mazhab ekonomi kapitalis, eh, economic value, nilai ekonomi dari si energi itu makin rendah, dan apa ya, titik negatifnya ketika nilainya itu lebih rendah daripada break even point-nya adalah ketika melebihi faktor kapasitasnya.
Jadi kalau katakanlah di Indonesia energi surya mungkin faktor kapasitas antara 13 sampai 16 sampai 18% gitu ya. Nah, kalau udah lebih dari itu penetrasinya di atas katakanlah energi surya itu 20%, itu market value-nya udah rendah. Belum. Tapi mungkin itu berlakunya sih untuk yang benar-benar penganut masa ekonomi neoliberal kayak Amerika Serikat ya, karena kan udah deregulated. Nah, kalau masih regulated kayak di Indonesia mungkin nggak terlalu beda jauh, kecuali beban listrik PLN makin Itu besar. dia. Iya, ya, jadinya ya memang bedanya di Amerika kan ada beberapa ISO istilahnya itu integrated apa gitu aku lupa, dan itu memang penyuplai listriknya kan dari berbeda-beda, ada 5 atau 6 institusi, sedangkan di Indonesia cuma ada PLN gitu kan. Jadi ya Indian semua bebannya ada di PLN. Dan menarik sih Mas melihat melihat ya gini, ironinya sih sebenarnya, ironi antara gerakan pro renewables dan pro nuklir ini aku melihat ironinya banget sih. Soalnya to be fair juga gitu loh, bahwa kalau misalnya kita lihat sekarang gitu kan, akibat adanya Rusia dan Ukraina ini kan, negara-negara kayak Jerman, kayak Belgia itu kan mereka mendapat tekanan tinggi karena mereka sebagian besar ya oke, mereka memang pionir renewables karena mereka punya investasi terbesar di renewables gitu kan dibandingkan semua negara yang ada di dunia. Tapi Indian ketika Rusia lagi krisis kayak gini, mereka kena dampaknya juga karena mereka mengimpor gas dari Rusia juga gitu kan. Belgia kemarin bahkan salah satu menterinya bahwa mereka ada rencana phase out 7 PLTN mereka, dan karena itu mereka backtracking kan, karena ada Rusia Ukraina ini, mereka backtracking, mereka akan ngidupin 2 maksimal gitu kan. Yang 5 lainnya akan tetap di phase out gitu. Which is aneh banget itu sebenarnya. Dan aku mulai merasakan itu sebenarnya ada di Indonesia gitu, meskipun ya amit-amit jangan sampai gitu kan, pertikaiannya berdampak ke kita. Cuman aku ngerasa itu menjadi apa ya, menjadi contoh gitu loh, betapa hipokresinya renewable energy sebenarnya terhadap nuklir juga gitu. Ada standar ganda gitu yang ditimbulkan gitu kan, bahwa apa ya, kalau misalnya kita boleh main whataboutism gitu misalnya gitu kan. Oke, limbahnya nuklir itu memang berbahaya, tapi kita punya teknologi untuk mengaturnya. Apakah itu hal yang sama berlaku di limbah-limbah renewable? Itu kan juga menjadi pertanyaan juga kan. Apakah subsidi yang didapatkan nuklir nantinya akan sama dengan subsidi yang akan didapatkan oleh renewable gitu, mereka membangun itu kan menjadi pertanyaan selanjutnya gitu. Dan aku mau tutup dengan minta pendapat Mas tentang ini sih. Aku selalu merasa bahwa sekarang itu kan zamannya main narasi ya, main wacana gitu kan, apa yang dikeluarkan di publik gitu kan, dan bagaimana kita bisa menginfluence publik gitu loh. Dan aku ngerasa sekarang itu renewable memenangkan permainan wacana itu, permainan narasi itu. Yang aku maksud adalah mereka itu selalu kayak membombardir kita yang pro nuklir, kayak ini loh, nuklir buruk karena mahal, nuklir buruk karena limbah, nuklir buruk karena negara-negara udah ninggalin gitu. Dan akhirnya jatuhnya kita yang harus klarifikasi, kita harus membantu mengedukasi masyarakat, tapi kita posisinya itu selalu defend doang gitu. Kita selalu bertahan. Mereka yang selalu nyerang duluan, kita yang selalu bertahan gitu. Menurut Mas gimana sih supaya yang pertama mungkin, apakah kita perlu keluar dari situasi itu dan memenangkan permainan wacana ini? Dan menurut Mas mungkin selanjutnya Mas ada pendapat nggak sih tentang bagaimana caranya kita untuk bisa menang quote unquote menang dari permainan wacana ini, permainan narasi ini? Ya kalau di sepak bola kan memang ada game bahwasanya uh, ada beberapa itu sih, ada beberapa game. Cuma kalau yang menarik itu offense is the best defense. Jadi penyerangan adalah pertahanan paling baik. Jadi kalau kita ngasih benar apa namanya, lakukan penyerangan dengan baik, itu udah jadi benteng pertahanan juga, karena nggak membiarkan lawan untuk menyerang kita gitu. Cuma di sini juga tetap mesti hati-hati, karena masih ada game lain yang sama, yang nggak kalah pentingnya. Apa namanya? Attack win you games, defense win you titles. Jadi memang menyerang kan bisa membuat kita menangkan permainan, tapi kalau kita ingin menangkan gelar juara, defense jangan sampai kalah, Jebol gitu ya. jangan sampai jebol. Artinya apa? Baik offense maupun defense ini mesti benar-benar dioptimalkan. Jadi dalam kaitannya kita offense, artinya
kita benar-benar keluar dari kerangkeng, jadi kita nggak sekedar main bertahan. Kalau main bertahan terus ntar jadi Liga Italia tahun 2000-an bosan. Kita keluar dari kerangkeng, kita nggak cuma sekedar bertahan, itu keep ofensif dalam artian kita menyuarakan dulu, mungkin yang pertama-tama menyuarakan dulu benefit dari nuklir yang luar biasa, yang luar biasa sehingga paling enggak apa istilahnya ya, kalau ini aku nggak suka mengaku ini, tapi aku setuju dengan Pak Bob dari Torpon soal ini, bahwasanya kita nggak benar-benar perlu mengangkat sesuatu yang seringkali dianggap sebagai tumit Achilles dari energi nuklir. Itu masalah keselamatan, masalah limbah. Ya bisa nggak usah dipikirin dulu, kita sebarkan saja manfaat. Tidak masalah manfaat nuklir. Gitu. Nah barulah kalau misalkan muncul narasi pertentangan, setelah defense kita muncul dengan defense yang kuat macam Catenaccio itu Italia itu. Betul. Contohnya kayak misalkan ya salah satu yang kuusahakan adalah ya kayak uang yang di Instagram story kemarin menceritakan membongkar argumentasi, ya bukan argumentasi, yang membongkar kehaluan Greenpeace dengan membendahnya dengan data-data yang lengkap, argumentasi yang rumit, data yang lengkap. Nah itu setidak-tidaknya itu bisa membantu publik untuk memahami siapa yang sebenarnya punya argumen lebih kuat, gitu loh. Gak cuma main meme, tapi kita main data. Jadi nggak cuma sekedar bilang bahwasanya nuklir itu mahal karena 5-6 kali lebih besar mahal pembangunannya dari energi terbarukan. Padahal yang namanya kita bicara total cost kan, kita nggak cuma bicara pembangunan, tapi juga banyak faktor lain gitu loh ya. Ya, operation maintenance dan sebagainya gitu-gitu. Betul sekali. Dan itu yang nggak pernah diungkapkan. Padahal itu yang penting. Nah di sana strategi defense yang benar-benar harus kuat, bisa berkata menghancurkan serangan lawan, mematahkan serangan lawan secara telak. Jadi biarpun yang berkata kalaupun yang menyerang itu Messi campur Ronaldo, kalau pertahanannya itu Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic plus ada siapa Japstam dan Cafu sekalian, itu udah mentok semua, mau menembus kayak gimana, apalagi ada Alessandro Nesta mentok. Dan itu bisa memicu serangan balik yang kemudian bisa mengarahkan kita pada offense lagi. Jadi offense dan defense ini harus bekerja dengan baik. Offense-nya kita perlu, defense-nya juga kita harus kokoh gitu. Jadi kita nggak cuma defense ala Catenaccio, kita juga nggak terlalu offense doang kayak Real Madrid zaman Carlo Ancelotti sampai defense-nya lupa. Defense-nya lupa. Tapi ya benar-benar sesuatu yang kuat gitu. Kalau mau mungkin analoginya itu kayak Barcelona eranya Pep Guardiola. Jadi benar-benar menguasai bola, menguasai permainan, menguasai. Jadi kalau di sana kan biasanya ball possession itu tinggi di atas 60%. Jadi benar-benar harusnya kita yang menguasai banget gitu loh. Harus menguasai wacananya, permainan narasinya gitu ya. Baik ofensif maupun defensif. Cuma memang kuncinya adalah pertama itu kerjasama tim. Kalau jadi tiki-takanya Barcelona dia nggak akan bekerja kalau sistemnya itu nggak ada. Itu maksudnya yang bekerja satu sama lain dengan satu suara gitu loh. Jadi kalau misalkan memang orang kita juga masih belum kompak, agak susah kita mau itunya. Kalau misalnya kita nggak kompak dalam beberapa hal, misalkan, tapi paling nggak dalam satu hal harus ada yang kompak gitu loh. Iya. Bahwa nuklir bisa punya manfaat besar untuk kehidupan manusia gitu kan. At least orang-orang yang pro nuklir ini harus sepakat itu dulu gitu kan. Jadi kita punya pandangan yang sama. Either itu milih teknologinya, either kayak aku yang PWR atau kayak Mas yang MSR atau kayak orang-orang lain di luar sana kayak gimana gitu kan. Itu pendapat lain lah. Yang penting basicnya sama gitu kan dulu. Yang penting nuklir dulu, masalah sisanya mau PWR apa itu kita bisa bicarakan belakangan. Yang penting nuklir dulu aja kan. Nah itu sama defense juga, sama itu sistem penguasaan opini, lalu sistem penyerangannya, menyerang ya gimana misalnya menyerang itu ya paling nggak mengopinikan bahwasanya kehebatan ke nilai positif dari nuklir, karena kita harus memperhitungkan masalah ya yang dianggap nilai jeleknya gitu loh, kayak tumit Achillesnya nggak perlu kita bahas dulu.
Nah, kalau diserang balik dengan senjata tumit akilas itu, barulah defense kita tentang itu yang bisa kita mainkan gitu. Defense kelas Mhm. dunianya itu yang saya mainkan. Mhm. Kalau Mhm. di sistem yang Barcelona itu semua benar-benar pemain itu back sama gelandang-gelandangnya bukan bertahan semua untuk Iya, bakal menahan dekat lah ya pertahanan. jaraknya. Dia benar menghukum. Bahkan yang bertugas menyerang sekalipun ada yang mengambil posisi sedikit bertahan. Mhm. Tapi paling enggak yang bahkan yang bertahan kadang-kadang maju juga untuk membantu penyerangan gitu loh. Kayak Iya. misalnya fullbacknya kayak Dani Alves itu kan udah kayak tahu ya. Nah. Mhm. Mhm. Gitu. Jadi kalau secara ringkasnya aku pikir memang kalau untuk benar-benar bisa ngebuin ini apa namanya lebih cukup menggema opininya di tengah publik di ruang publik memang kita harus benar memang kita palingnya harus ada satu kesatuan sistem gitu yang pokoknya Mhm. dalam artian benar-benar satu suara tentang player itu sendiri lalu memiliki kemampuan offense dan defense yang sama baik jadi offense-nya juga kuat kita dan defense-nya juga bisa untuk mematahkan serangan lawan dengan mudah. Mhm. Mhm. Pertanyaannya adalah siapa coachnya Mhm. Nah. siapa yang bakalan jadi memegang mantelnya itu apakah mungkin satu sistem secara keseluruhan kayak satu klub ya mungkin berarti itu harus entah itu organisasi atau think tank nah mungkin si profesi inisiatif bisa mulai merambah ke arah sana nggak tahu Mhm. mungkin gimana Mhm. pendirinya ini kalau Iya. dari kalau saat ini dari ORTN Brain agak susah ya karena maksudnya kan dengan integrasi ke Brain gini apa daya apa ya independensi dan daya apa ya kekuatan X Batam itu agak itu berkurang cukup drastis. Karena Mhm. kan kalau Green kita nggak bisa mengharapkan mereka untuk ngurusin nuklir doang. Mhm. Mhm. Dia agak terkekang pada saat ini. Jadi paling enggak memang kalaupun dari dalam Green itu memang ada individu-individunya yang bisa bergerak sendiri. Saya misalnya, aku Mhm. misalnya, cuma pasti geraknya akan nggak akan nggak akan terlalu leluasa kecuali memang bergabung dengan ya apa lembaga organisasi di luar itu cuma Mhm. apakah itu mewakili ORTN kan nggak mungkin pasti mewakili Iya, betul. organisasi itu ini kan jadi Betul. masalah Mhm. Mhm. jadi memang benar perlu diperbanyak lagi stakeholder yang mau untuk nuklir di luar gitu ya Mhm. ini Mhm. kayaknya dari sebuah bisnis inisiatif udah bagus udah ada satu nih nah tinggal memperluas lagi jaringnya Nah, supaya ya. paling enggak bisa lebih banyak yang benar-benar bisa sounding nuklir meskipun tanpa diminta Mhm. Mhm. gitu. Nah, kuncinya itu sebenarnya itu sounding nuklir tanpa diminta yang artinya reaksi chain fission reaction-nya Udah udah mulai super terjadi. udah ya udah Iya. super kritis lah, udah K Mhm. efektifnya sama dengan satu atau Lebih lebih bahkan sedikit 1,2 lebih dari satu. gitu. Heeh. Iya. Ya gitu lah. Dan itu memang yang kita impikan sih. Maksudnya di CBC Initiative sendiri kan kita kan bermula dari concern bahwa selain Batan nggak ada lagi organisasi di luar pemerintahan yang berfokus di bidang nuklir. Ada paling itu ya departemen kita sendiri, Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika. Cuman ya lagi di bawah UGM. Jadi aku yakin agak terbatas juga. Dan ya berharapnya dengan gerakan kita yang berasal dari luar ini bisa semoga lebih leluasa gitu kan melihat apa yang terjadi di luar sana dan kita bisa meresponnya dengan jauh lebih fleksibel gitu kan. Dan ya terima kasih banget nih Mas Andika karena udah berkenan aku ajak ngobrol. Ya, Ini sama-sama. memang yang aku impikan banget sih ngobrol-ngobrol tentang ini bahwa bagaimana kita bisa menyusun strategi bahwa kita sama-sama orang yang punya passion di bidang nuklir dan ingin menyuarakan nuklir tapi di satu sisi lain kita juga perlu aware bahwa kita itu juga kadang bisa di tackle dari segala sisi dan kita harus punya strategi untuk menanggulangi itu. Jadi sekali lagi terima kasih dan untuk teman-teman yang mendengarkan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye semuanya.